Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat semua, wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Oke, teman-teman, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai ITAF quiz ya, yang dimana insya Allah ITAF quiz ini teman-teman akan menghadapi kurang lebih 87 soal, yang dimana tiap soal teman-teman diberikan waktu yang terbatas untuk menjawab soal-soal tersebut. Kurang lebih satu soalnya kisaran 20 detik untuk menjawab. Dan juga teman-teman semua di sini insya Allah dalam waktu dekat akan kami berikan passwordnya. Dan ada persyaratan kepada teman-teman semua yang ingin ikut, diwajibkan untuk pertama, menuliskan nama akunnya itu harus dengan nama akun Instagram ya, harus dengan nama akun Instagram. Tidak boleh mengisinya dengan nama yang asal-asal. Kenapa? Karena agar kita bisa mengetahui dengan mudah siapa yang menjadi juaranya, siapa yang peringkat sekian gitu ya. Dan insya Allah ini tidak kita share ke YouTube, tapi kita save di recording kita. Baik, dan sekarang teman-teman semua bisa klik ya di kolom chat, situ kami telah meng-share kodenya. Oke, kami telah meng-share kodenya, teman-teman bisa mengakses, buka Kahoot, dan memasuki kode tersebut. Ya, isi namanya pertama, klik link tersebut, link Kahoot yang saya share, kemudian masukkan kode tersebut. Oke. Kalau yang nggak muat masukin akun IG-nya, ya udah, akun IG kata-kata semuanya aja gitu ya, semuanya gimana gitu. Minimal biar kita bisa ini ya, bisa ada standarnya. Biasanya saya kalau lagi main Kahoot itu sama teman-teman, sebagian teman-teman itu masukin akunnya namanya ngasal-ngasal gitu kan. Banyak bercandanya. Nah, ini kita agak sulit untuk mencari siapa yang menjadi peserta kita pada malam hari ini. Baik. Baik, ya sekarang saya lihat sudah ada 79 peserta yang ikut. Oke, saya akan share screen ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Sudah ada 79. Oke. Kita masih menunggu teman-teman semua. Mengapa? Karena di sini itu ada perbedaan antara Kahoot dengan Quizizz. Kalau di Quizizz itu kita bisa masuk telat gitu ya, bisa masuk telat. Kalau di Kahoot kita tidak boleh telat. Kalau telat sama saja kita ketinggalan. Oke. Sudah ada 133, 134, Masya Allah. Semakin banyak ya. Oke. 145, tenang. Kita masih menunggu sampai pukul 20:15. Oke, jadi teman-teman santai saja. Masih ada waktu untuk minum, untuk cemilan ya, karena memang kita masih menunggu teman-teman untuk bergabung sekarang. 155, 154, kurang. Oke, sekarang ditinggalin saja, nanti kita akan mulainya sekitar 7 menit lagi ya.
Oke, 167. 170, 71, 72. Untuk teman-teman tahu ya, ini kapasitas Kahoot kita itu sangat banyak sekali. Jadi berapapun akan kita tunggu ya. Tapi kita akan mulai insya Allah pada waktu yang bersamaan, yaitu pada pukul 20:15. Baik. Oke, masih ada 6 menit lagi ya. 6 menit lagi, teman-teman santai saja. Masih ada 6 menit lagi, jadi kita masih belum memulai. Bagi yang ingin istirahat, bagi yang ingin melakukan hal-hal yang santai, silakan. Oke, kita lihat komennya. Harus ikut live-nya? Nggak harus ya. Tidak harus ikut live-nya, oke? Tidak harus ikut live-nya. Di sini kita live itu hanya sebagai arahan saja, karena memang kalau dua aplikasi kan kadang-kadang ini ya bingung gitu. Tapi bagi teman-teman yang ikut live silakan, bagi yang tidak apa-apa. Karena memang kadang-kadang kalau dua aplikasi suka bingung, tapi minimal teman-teman di sini bisa tahu ya untuk koordinasi jika ada hal-hal yang di luar rencana, jadi kita bisa menjalin koordinasi di sini. 189. Kita masih tunggu, tenang teman-teman semua. Materi di sini ini adalah materi yang berkaitan tentang nahwu, adab, balaghah, syariah, tentang idari, ekonomi Islam, dan juga tentang pengetahuan singkat ya. Nah, di sini kalau saya nilai pelajaran yang paling sulit di sini adalah pelajaran yang berbau idari ya, karena memang idari itu bahasanya, lebih ke bahasanya. Nah, untuk teman-teman mengetahui, idari di LIPI itu sebenarnya dari segi SKS atau jam kuliah, itu bila kita bandingkan dengan prodi lainnya, idari itu paling sedikit jam pelajarannya. Gitu ya. Jam kuliahnya paling sedikit dibandingkan syariah atau lughah. Nah, tapi mengapa terlihat susah? Itu karena idari itu bahasanya, itu ya, bahasanya bukan bahasa pesantren yang biasa kita kenal. Jadinya itu kita kadang-kadang merasa susah ketika kita diidari. Oke. Coba ini Masya Allah sudah banyak sekali yang ikut. 195. Ayo kita tunggu sampai 200. Oke, 3 menit lagi ya. Di laptop saya sudah menunjukkan pukul 20:12. Berarti 3 menit lagi. Insya Allah akan kita mulai. Oke, coba. Coba ya, sekarang Ana ingin menggunakan device HP. Oke. Ya, tulis Kahoot. Bukan HP Ana dan menjadi peserta. Ana masukkan PIN 98066261. Enter. Seperti ini, nickname. Oke. Oke, kita tulis okay, go. You are in, see your nickname on screen. Nah, berarti tandanya kalau you are in,
see your nickname on screen, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Kahoot ini. Jadi teman-teman yang ada tulisan you are in, see your nickname on screen, itu berarti teman-teman sudah masuk ke dalam akunnya. Tinggal tunggu saja saya mengetik start ya teman-teman semua. Baik, 1 menit lagi, oke, 1 menit lagi untuk teman-teman semua siap-siap ya. 1 menit lagi. Oke, saya juga ingin melihat chat-chat teman-teman semua yang bertanya di sini. Pakai Chrome, guys. Iya, harus ikut Zoom tidak harus. Di sini kita cuma lebih ke koordinasi aja gitu kan. Nanti kalau HP antum berat itu kan 2 aplikasi, satu buka website, satu buka ini, kadang-kadang susah gitu kan. Nah, ini nanti nilainya itu, teman-teman ingat, ada perbedaan antara Kahoot dengan Quizizz. Kalau Quizizz itu, misalnya contoh, Ana share link sekarang. Ada tolib yang udah mulai duluan, 5 menit kemudian ada tolib yang baru ikut Quizizz. Dia bisa ikut nih, walaupun telat. Dan bisa jadi dia udah, walaupun telat, dia bisa ngebalap yang udah duluan karena jawabannya lebih banyak yang benarnya. Nah, kalau seperti itu ada indikasi kecurangan. Bisa jadi dia itu udah masukin sekali, ngebaca semua soal, baru dia masuk lagi 2 kali. Jadi udah tahu jawabannya mana yang benar. Itu kalau Quizizz. Kalau Kahoot, kita mulai serentak, satu arah, dan semuanya nanti akan dilihat peringkat-peringkatnya. Dan insya Allah untuk soal itu sudah kami usahakan agar soalnya itu bisa bisa terlihat oleh teman-teman semua. Baik teman-teman semua, siap ya? Akan Ana hitung 1 sampai 5, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. 1, 2, 3. Aduh, masih banyak masuk nih. Saya jadi bingung juga ini kok. Ayo dong. Oke. Sudah ya, 242. Oke. Saya save. 246. Gimana nih? Oke, saya nggak pakai tawar-menawar lagi ya. Sudah bilang 5 detik lagi. Ini tapi oh gitu. Oke, bagaimana teman-teman semua? Ada yang mengalami kesulitan? Ini sepertinya sebagian ada yang kesulitan ya. Oke, 245. Masya Allah, masih nambah. Sudah ya teman-teman ya? Tunggu Kak. Ada yang mau ditungguin. Oke, Insya Allah. Gimana nih? Nah, ini Anda lihat jumlahnya berkurang ya, tidak bertambah lagi. Oke. Karena sudah berkurang, tidak bertambah lagi, akan Anda hitung sampai 5. Langsung gas bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, 4, 5. Anda klik start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, start. Kita sudah mulai. Lihat seperti ini. Soal pertama. Inna syu'ara'i fi asli sadil Islam illa. Siapakah ya?
Inna syu'ara fi asri sadil islami illa. Oke. Ya, ada 67 thalib yang benar, Ahmad Syauqi, oke. Ada 67 orang yang benar, 28 menjawab Ka'ab dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ya, peringkat pertama diraih oleh Akh Sulaiman, kemudian Salsa Isabila, Hazim, Raisa, dan lain. Nanti setiap soal seperti ini teman-teman ya, setiap soal akan ada update-annya. Kita masih satu, masih ada 86 lagi. Baik, ini contoh pertama. Oke, next, contoh soal kedua. Hukmul istighali bi'ilmi tajwid. Hukum istighol mempelajari secara ini ya, tafarrug, secara fokus ilmu tajwid. Apa hukumnya? Baik. Jawabannya adalah fardu kifayah. Oke. Kita next lagi. Min maudu'ati ilmil bayan, di antara materi-materi yang terdapat pada ilmu bayan apa saja? Oh, Masya Allah, 129 orang benar ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oh, Akh Sulaiman dibalap oleh Imtia Azhar, Imtia Azra. Oke. Lanjut kita. Soal keempat, hukum ta'amul bil awraq naqdi. Ini typo ini. Bil awraq naqdiyah, bukan naqidah. Gitu ya. Apa hukumnya kita menggunakan awraq, kertas, uang kertas? Hukumnya apa? Oke, jawabannya mubah. Next. Oh, Nurfar membalap teman-teman semua ya. Ini sangat sengit ya. Lanjut. True or false? Salah atau benar? Kitabatu insya Allah. Tulisan insya Allah seperti itu benar atau salah? Kitabah insya Allah. Oke, false ya. Yang betul adalah antara nun dengan shin harus ada spasinya gitu. Ini salah nih. Dan banyak yang ketipu. Ada 72 teman-teman kita yang tertipu. Oke. Oh, Nurfa tidak tergeserkan. Oke, selanjutnya. Menutup aurat termasuk ke dalam apanya sholat? Menutup aurat. Oke, termasuk dalam syarat sholat. Hebat ya teman-teman semua. Oh, Sulaiman membalap lagi. Oke, ini kita masih 7 loh. Ada 87. Al-muskil itu sholiyah muskilah nadroh. Nisbiyah, ayo. Itu tentang ekonomi Islam. Ini true or false? Nah, pasti teman-teman bingung ya jawabannya apa. Saya juga bingung, karena belum pernah belajar idahi. Tapi Masya Allah, teman-teman 199 yang benar ya. Ini antara tebak-tebakan hoki atau tahu jawabannya. Barakallahu fikum. Oke, Sulaiman masih tidak terbantaikan ya. Semakin menjauh. Selanjutnya. Oke, masih tentang ekonomi Islam lagi.
Oke. Ya, lanjut. Oh, Sulaiman semakin menjauh. Ini tentang pelajaran tauhid. Ya, ini kata seperti ini itu masuk dalam pengertian apa gitu? Ini yang ini angka 21-nya dikacangin aja ya. Ini ada typo. Kata di atas itu termasuk dalam pengertian apa? Jawabannya ada tauhid gitu ya. Malah anak bocorkan di awal. Oke, Sulaiman semakin menjauh, tidak terkejar. Oke, selanjutnya. Nah, ini pelajaran tentang mawaris, warisan. Ayo. Nah, ini ada saran dari panitia ya kepada saya untuk tidak menerjemahkan soal. Oh ya, baik. Oke, tapi saya akan menerjemahkan jawaban. Di antara yang termasuk bukan sebab seorang dapat berhak mendapatkan warisan, al-muttafaq alaiha yang disepakati adalah as-shadaqah, pertemanan gitu ya. Tidak. Seorang teman itu tidak menjamin dia dapat mendapatkan warisan dari temannya. Waib Sulaiman semakin menjauh. Masya Allah. Oh, Taufan ya, salah naik. Waib. Lagi. Bahasa Arabnya Austria apa? Ini postingan Itaf. Postingan Itaf di nama-nama negara yang aneh. Oke, jawabannya adalah Animsa gitu ya. Jadi teman-teman bingung kan, kok bahasa Arabnya Austria itu Nimsa? Kok kayak gitu? Coba cek di Google gitu ya. Teman-teman nulis Animsa yang akan muncul adalah Austria. Karena memang ini adalah salah satu bentuk dari nama Latin ke Arabnya itu kita nilai jauh sekali. Oke, Sulaiman semakin menjauh, semakin tidak tersentuh ini. Oke, Imtia Azra kembali lagi ke tiga besar setelah sebelumnya terjatuh. Wah, ini balagoh nih sekarang nih. Balagoh. Pelajaran balagoh. Ayo, jawabannya apakah saja? Apa ini? Alucard. Oh, ini yang nulis habis nulis postingan Mobile Legends nih. Alucard, khobar atau insya? Jawabannya pasti Alucard. Pasti salah. Oke. Jawaban al-insya. Oke ya. Sesuatu kata yang tidak di dalamnya terdapat suatu hal yang berbau apa sidq, benar atau al-kadhib, kebohongan gitu ya. Tidak ada benar, tidak ada kebohongannya, itu adalah al-insya. Oh, Imtiaz di ini ya, di balap lagi. Oke, lanjut. Di antara, oke, saya tidak menerjemahkan nih. Kadang-kadang suka gatel mau terjemahin. Pelajaran tentang syafaat. Nah, berarti ini masuknya ke pelajaran tauhid ini. Masuknya ke pelajaran tauhid. Masya Allah, mayoritas benar ya. Berarti mayoritas akidahnya benar. Oke, selanjutnya. Balagoh lagi. Ini itu, aduh, saya nggak boleh komen ya. Kalau komen nanti ketahuan jawabannya. Oke, jawabannya adalah al-iltnab ya. Jika kita mengungkapkan suatu hal, suatu makna dengan lafaz yang lebih panjang dari maknanya itu termasuk dalam iltnab. Lawan iltnab adalah ijaz ya. Oke. Sulaiman semakin menjauh, sudah tidak bisa dikejar sepertinya.
Oke, teman-teman, ayo semangat, semangat. Ini nahu sekarang, kita ke nahu, pelajaran nahu. Oke. Wafaratil hukumatu kulla ma yahtajun nas. Oke. Lanjut. Ya. Sekarang mungkin teman-teman semua saya tidak banyak komentar ya, karena soal sangat banyak. Fil madinati syawari'u gimana? Ini nahu. Wasi'ah, betul ya, mudah sekali. Oh, ini tidak berganti peringkatnya. Lanjut. Kehidupan barzakh itu kapan? Ayo teman-teman yang banyak salah, jangan mundur, lanjut saja, minimal latihan ya. Oke, kehidupan barzakh itu minal mauti ilal ba'ats. Oke. Oke, akhirnya ada yang menggeser Pak Novel. Nah, ini wasail ini harusnya ya. Wasail. Ini ada typo. Wafalatil hukumatu wasailal. Oke, ini pelajaran istisna bi'illah. Lanjut. Oke, Novel semakin terjatuh. Dibalap lagi oleh Ahmad Sarifki. Lanjut. Qala Allah Ta'ala illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Ma'irab ya'tina. Oke, bagi teman-teman yang merasa berat ya, kalau dari Zoom saja tidak apa-apa gitu. Memang ini bagi yang merasa keberatan. Oke. Oh, ada Sekar Resti pelan-pelan naik. Semoga bisa menjadi juara ya. Setiap surat yang ada ayat sejadahnya itu maka termasuk surat apa? Aduh, kok anak terjemahin ya? Keceplosan. Harus diem nih, harus diem. Oke. Yang jawabnya Misriyah sama Sudania kelewatan itu. Oh, Ahmarsya, pelan-pelan naik, Bung. Semoga tidak ada yang curang ya. Yang curang, hadiahnya, kalau dikasih hadiah harus jujur ya, harus ditolak. Biar dikasih teman-teman yang jujur ya. Oke, Nabi Yunus Allah utus ke mana? Ke Ninawa. Oh, ini Rosan sama Ahmarsya ini seru sekali. Oh, ini Sekar Resti juga pelan-pelan naik ya. Wah, ini tanda-tanda masa depan cerah nih. Ini nahwu lagi. Apa yang Arab dari dorban di situ? Dorban. Ya Rabtum azwajakum fadribuhunna dorban. Mudah sekali ini ya. Maf'ul mutlak. Wah, ini pelajaran nahwunya pada nggak bolos ya. Bagus-bagus. Jawabannya benar kebanyakan. Oh, tidak bergeser. Saya tidak suka itu. Saya sukanya ganti-ganti posisi.
Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin yusamma. Ini mudah sekali ini, kalau salah, aduh, wadidaw. Oke, pinter, bagus. Berarti enggak ini. Oh, ada Mastul Taib, naik ya. Sekaresti hilang lagi nih. Semoga bisa naik lagi ya. Benar, masih banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, mamoke ra'in fil i'rab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Khobar mubtada. Hati-hati ya. Ini sedikit nipu. Oke. Taufan Dina naik dan ada Detawandra. Wah, sekali hilang nih. Oh, ini pelajaran tauhid nih. Pelajaran tauhid. Di Kitabut Tauhid ini dibahas nih ya. Hikmah min khalqil kawakibi wan nujum. Oke, kecuali difa'an anil aini. Gak nyambung ya kalau jawabannya difa'an anil aini. Oh, Taufan Dina Lawson, ada Fikri Haikal. Wah, ini ada nama baru ya. Fikri Haikal. Semoga Anda beruntung. Nama syubbanu nuqoh-nuqoh ta'ibu minal amali. Nah, mana nih? Alladzina, alladzani, typo ya. Allai atau alladzi. Oke, pinter ya. Syab, syubban. Nggak seru, nggak ganti. Next. Ikhtar jumlah lati fiha taukid ma'nawi. Pilih kalimat yang ada taukid ma'nawinya. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Ini taukid ma'nawi yang kita minta, bukan taukid lafzi. Oke, mayoritas salah. Bentar. Ini sepertinya ya teman-teman semua ya. Kita lanjutkan, oke. Oke, rakaat salat duha. Berapa salat duha? 1 rakaat, 8 rakaat, 100, atau 44, 33, ganjil genap. Oke, masna, 2-2. Oke. Ini kita cari yang paling benar ya jawabannya. Oke. Oh, ini ada nama baru lagi. Khon Saudi. Oke, ini ada nama baru. Ini peringkat 5 itu paling seru. Ganti-ganti, tapi peringkat 2-3, aduh. Ayo dong, teman-teman semua, balap mereka semua ya. Kita masih sedikit. Ini pelajaran tauhid sekarang. Oke. Oke, betul ya. As-sihar. Tidak seru, nggak ada yang berubah. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ihtama, ya, tamu, an, ila, bi, atau ala. Mana jawaban yang benar? Oke. Tahtamul hukumah, bi. Alhamdulillah. Ada orang yang ngebalap 2 orang ya. Mas Rifki ngebalap 2 orang. Barakallahu fiik, semoga konsisten.
Sulaiman nggak ada yang ganti, itu udah fix ya, itu nggak usah diganggu. Zakatun naqdaini ai, apa itu zakat naqdain? Oke, al-dhahab al-fiddah, mas perak. Ya, dibalap lagi, nggak apa-apa. Ayo, peringkat yang bawah pasti bisa. Kita masuk ke pelajaran adab sekarang. Masuk ke pelajaran adab. Kita masuk ke pelajaran adab. Jawabannya adalah wasliyah ya, ingat. Jangan tertukar antara wasliyah, masal, dan hikam. Oke. Oke, ada Safan, KH, orang baru nih, masuk ke peringkat ke-4. Sulaiman semakin menjauh. Wah, Sulaiman nggak asik nih, terlalu jauh nih. Sulaiman ini sudah mengunci sepertinya. Nah, ini pelajaran, ini postingan kita, ini, Mas. Ini postingan ini. Postingan berapa hari lalu ini. Haha, ingat ya, ini pelajaran Ismul Jinsi Jam'i. Syajarotun. Syajar. Syajar itu banyak pohon, syajarotun itu satu pohon. Oke, ada Zuhad Mustafa, nama baru. Safan juga naik kelas. Saya suka ini ya. Ada banyak nama baru dan Ahmar hilang nih. Oke. Inni aroni asil khamra. Termasuk majlis apa? Inni aroni asil khamra. Pelajaran balaghah, ilmu bayan. Pelajarannya ilmu bayan majas. Apaan ya majas? Ya udah kalau nggak tahu jawab aja. Yang penting nggak kosong. Oke, saya yakin ada yang sebagian yang ngasal tapi sebagian teman-teman benar ya, bagus. Oh, oke. Sekar kembali lagi ke posisi 5 setelah sekian soal hilang. Oke, kita balagoh lagi nih, balagoh. Ini pelajaran balagoh awal-awal ini. Ketahuan deh. Ayo ini malah ngebocorin. Ini pelajaran nggak juga awal-awal sih. Kadang-kadang di tengah-tengah, kadang-kadang di akhir-akhir, tergantung. Oke ya, ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengungkapkan suatu ungkapan dengan berbagai macam cara itu termasuk ilmu bayan, gitu. Nah, tadi saya berkata, kan katanya pelajaran awal-awal kok bukan ilmu ma'ani. Nah, untuk urutan pelajaran apakah ilmu bayan dulu atau ilmu ma'ani dulu, ini itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya gitu. Tapi biasanya yang saya lihat itu ilmu bayan dulu baru ilmu ma'ani. Tapi kalau di ITAF ilmu ma'ani dulu baru ilmu bayan. Dan biasanya ilmu badi itu paling belakangan ya. Karena ilmu badi itu istilahnya bumbu. Sementara ilmu bayan dan ilmu ma'ani itu bagaikan daging. Oh, ada Raisa. Lanjut. Jam berapa ini? Masih belum jam 9. Oke, ini pelajaran Nahwu. Ketahuan jawabannya nih, udah ketahuan nih. Saya nggak boleh terjemahin ya. Bahaya. Nahwu. Oke, tamyiz betul ya. Bagus, itu benar. Sekar lagi, Bung. Marsha kemana, Marsha? Aduh, tadi padahal 3 besar loh. Nah,
Iya, ini ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah yang makhola, yang tidak ada di dalamnya kesyirikan, gitu ya. Makhola min syirik, yang bersih dari kesyirikan. Wah, nggak asik, nggak ada yang berubah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pelajaran ekonomi Islam. Oke, jawabannya yang betul adalah ini ya, yang biru. Oke, oke, Zuhad naik lagi. Nah, sekarang kita pelajaran ekonomi lagi. Ini sebenarnya jawabannya bisa terlihat dari segi bahasanya gitu. Oke, jawabannya adalah alif ya. La nihayatul adad wala la tuhsala tu'at itu sama loh makna intinya. Jadinya jangan dipilih. Yang betul adalah mahdudah. Oke, tidak yang berubah. Lanjut. Nah, Nabi Lut nih. Kita membahas tentang Nabi Lut sekarang. Mudah ya, ini cerita Nabi Lut itu sangat mudah. Kita belum sampai setengah soal loh. Masih 40. Oke, bagus ya. Ini pada nggak ini ya, pada ikut pelajaran sirah waktu di sekolah berarti ya. Nggak suka goib. Bagus, bagus. Lanjut. Balaghah lagi. Balaghah. Yang nggak tahu, jawab aja. Yang tahu, jawab aja. Oke, tasbih balik yang dihapus itu adat dan wajib syabah. Oke. Contohnya kan Umar kal asadi fil syaja'ah. Nah, di situ dihapus adatnya kaf dan dihapus wajib syabahnya syaja'ah. Jadi Umar asad itu aja. Itu tasbih balik. Umar asad. Oh Zuhad pelan-pelan naik. Oke. Kita sedang melihat Zuhad nih yakin-yakin ya pelan-pelan naik, Masya Allah. Nah ini kita masuk ke adab lagi. Ada penyair namanya Al-Khonsa. Nah beliau itu hidup di zaman apa nih? Zaman batu, zaman Fadlul Islam, Abbasi, Jahili. Oke, jawabannya adalah beliau hidup di dua zaman ya. Zaman Jahili dan Fadlul Islam. Oke, Honsa naik. Oke, Taufan sama Sulaiman nggak ada yang menggeser ya. Semoga teman-teman bisa menggeser. Amin. Fikih. Oke. Sa'yu baina as-Safa wal Marwah min nuqtah-nuqtah al-hajj. Mimada min wajibatul hajj atau min arkan atau min sunan atau min butilat. Jawabannya adalah min arkanil hajj. Jadi sa'i itu termasuk dalam rukun haji. Oke, Aksafan naik lagi. Saya suka nih posisi 345 ya, bagus. Istajala artinya terburu-buru. Benar atau salah? Oke, ini ada di postingan Itaf. Gitu ya. Afatul ra'i al-hawa.
Kita masuk ke dalam contoh apa ini? Ini pelajaran adab ya teman-teman semua. Apa itu adab? Adab itu kita lihat sebagai sejarah dari sastra Arab gitu ya. Karena setiap zaman itu memiliki gaya bahasa tersendiri. Nah, jawaban adalah al-hikam. Oke, betul. Oke, Raisa naik, Bung. Semoga bisa membalap Taufan dan Sulaiman ya. Muhammad kal asadi fi syaja'ah. Masih 46. Masih lama. Mudah sekali ya. Oke, jawabannya adalah syaja'ah. Muhammad kal asadi fi syaja'ah. Tidak ada yang salah. Al jannatu laha nuqtah-nuqtah abwabin. Ini pelajaran adat dan ma'dud. Al jannatu laha sab'atu abwabin. Oke ya. Sekar kembali lagi ya. Setelah hilang. Dan Ahmad Syah hilang nih. Nggak naik-naik Ahmad Syah. Mana nih? Az-Zabur wal kitab nazzal ala nabiyillah nuqtah-nuqtah alaihi salam. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oke, jawabannya Nabi Daud ya. Betul. Oke, langsung next saja. Syair dan nasr. Ini dalam pelajaran adab tuh apanya loh? Syair dan nasr itu apanya adab? Ini pelajaran di awal-awal sekali. Syi'ru wan nasru min madza? Min anwa'il adab. Wah, kebanyakan benar ya. Bagus, teman-teman semua. Nah, saya tidak suka ini. Sulaiman Taufan tidak bisa dikejar ini. Sulit ini. Aduh. Yang selalu posisi 3, 4, 5 ya. 1, 2 itu sepertinya oke, Nahwu nih. Pemerintah membangun titik-titik sekolah. Nah, ini pakai angka nih. Ada dan ma'dud. Oke, jawabannya mi'ah ya. Oke, Safan kembali lagi ke atas. Alhamdulillah. Sulaiman semakin tidak terkejar. Sekarang kita masuk ke pelajaran idari, ke ekonomi Islam. Jawabannya true or false? False. Sahih atau khata? True or false? Oke, jawaban yang benar adalah sahih. Lanjut. Oh, Raisa naik lagi, alhamdulillah. Sudah berganti posisi. Ma kunyatu Nu'man Thabit. Kunyah beliau apa? Abu Hurairah, Abu Bakar. Nah, ini saya melihat ada yang ini ya, nge-share apa? Akrimso tadi tolong untuk tidak main-main di sini. Kepada peserta tolong untuk tidak memainkan. Oke. Lanjut. Al-mar'atu sholihatu tuti'u zawjaha. Ma mawqi' sholihah fil i'rab. Al-mar'atu sholihatu tuti'u zawjaha.
Mudah sekali. Jawabannya adalah sifah atau naat, betul ya? Oke, tidak seru, nggak ada yang berubah. Min ashabil mu'allaqat illa, adab nih, pelajaran adab nih. Mu'allaqat itu ada 7 atau ada 10 ya. Jadi teman-teman kalau ditanya, siapa sih ashabul mu'allaqat? Oke, jawabannya adalah, baik, sebelum dilanjutkan, aneh orang kursornya jangan diarahkan ke layar ya. Coba kita setting dulu. Oke, kita matikan. Oh, Raisa naik ke posisi 3. Masya Allah. Baik. Ar-riba nawahan. Riba itu ada 2 macam, apa saja? Riba fadl, riba nasi'ah. Lanjut. Masya Allah. Taufan membalap Sulaiman. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini dong ya, Sulaiman, antum kadang-kadang perlu ini ya, ke bawah dikit lah. Dan juga, aneh yakin antum bukan balap lagi, tapi bagus kayak gini. Seru kan jadinya. Ada balap-balapan itu. Kalau nggak ada balapan, nggak seru. Itu ya, balagoh nih, balagoh. Oke, jumlah al-ukhra bil waw dun hurufil atf. Jawabannya apa? Jawabannya adalah al-waslu, gitu ya. Atof, menggabungkan 2 kalimat dengan yang lainnya dengan waw itu masuk ke dalam wasol. Kalau menggabungkan dua jumlah satu yang lainnya, digabungkan sama-sama digabungkan tapi tidak dengan waw, itu baru namanya ini ya, fasl. Al-faslu wal waslu. Oke. Ah, sekarang naik lagi, Masya Allah ya. Semangat, semangat. Sahih al-khata. Oke, jawabannya adalah false. Oke, ini Azwat dengan Scar ini balapan ya, dari tadi. Sahih al-khata. Nah, ini teman-teman semua, untuk pertanyaan ekonomi Islam seperti ini, insya Allah ini adalah soal-soal yang akan keluar besok ketika di tryout Idari ya, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin teman-teman semua kan masih bingung, ini apa sih, bahas apa sih. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Zahir yang akan menjelaskan materi Idari secara singkat. Jadi jangan takut dulu ya. Oke. Nah, ini masalah fikih nih. Jaiz, wajib, mustahab, atau haram. Ntar, akhirin soal nekik dulu ya. Yang nama.
Oke. Jawabannya adalah jaiz ya. Jadi hukum memakai cincin perak untuk laki-laki apa hukumnya? Jawabannya adalah jaiz, boleh. Jadi laki-laki diperbolehkan untuk memakai cincin perak. Hah? Wah, wow. Masya Allah. Ini saya kaget loh. Tiba-tiba Mustafa Zuhad dan Sekar hilang digantikan oleh nama-nama ini. Keren, keren, keren. Saya suka, saya suka. Oke, kita setelah melihat Zuhad dan Sekar hilang dari list, dibilang oleh teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain sedang dipanggil ibunya untuk beli garam di warung kali ya, jadi nggak bisa lanjut. Oke, nahwu tadi. Oh, berganti lagi posisinya. Fi baladi jibalun. Nah, ini kita menentukan naot mana yang tepat. Jibalun, jibalun murtafi'atun. Iya, jibalun kan jamak. Jadi sifatnya kita harus kasih muannas karena jibal itu tidak berakal. Oh kan, Sulaiman ya kan, balik lagi kan. Anda tahu antum tuh ngedown dulu sebentar, nanti balik lagi. Emang biasa kayak gitu. Oke ya. Halikun ma'zur khairun min najin kamur. Fin nasi af'ala. Nah, kata-kata ini di dalamnya termasuk apa nih? Ada anjuran buat apa? Kita disuruh buat ngapain gitu? Dari kata-kata tersebut. Oke, jawabannya adalah al-qital. Al-hathu 'alal qital. Yang jawabnya biru kacau nih. Oh, Mobile Legends bukan lah. Oke. Kembali lagi ada nama Khon Saudi dan Rossi Tanisa. Kembali lagi ke lima besar. Setelah lama tadi hilang. Sementara Mustafa, habis itu Sekar, habis itu Marsha, itu udah nggak kelihatan lagi ya. Fa'il kabair kafirun. Khaladun finnari. Hadhihi fikrah. Itu pemikiran siapa tuh yang kayak gitu tuh? Oke, Khawarij ya. Menurut Khawarij itu pelaku dosa besar itu mereka kekal di neraka. Kalau ahlu sunnah gimana sikapnya? Ahlu sunnah itu sikapnya seperti ini. Tergantung ke dalam kekuasaan Allah. Insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendaki, maka Allah akan mengazabnya. Wa insya'a ghafara lahu. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Itulah prinsip dari ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar. Tapi kalau Khawarij, pelaku dosa besar kekal di neraka. Oke, ini sekarang kembali lagi setelah sempat hilang. Oke, jawabannya apa ini? Tahu? Apa nokta yastafidu min syam? Oke, jawabannya adalah allati. Ingat, ini goilo akil ya. Jadi kalau allai nggak mungkin lah. Sama allati nggak mungkin. Nah ini adab ini. Pelajaran adab ini sekarang. Al-qasaidu kanat tuktabu bima'id dhahabi. Ala qala asal
qabla maji'il Islam. Ta'tadu hadhihi al-qasaid arwa ma qila fi asy-sya'r al-arabi. Masuk ke dalam al-mu'allaqat, gitu ya, al-mu'allaqat. Masuk dalam syair-syair terbaik yang ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Dan ini termasuk ke dalam syair-syair terbaik, syair-syair paling best ya pada zaman sebelum Islam, sebelum datangnya Islam saat itu. Oke, pelan-pelan ada Zaem. Siapa itu sih, tidak tahu. Ya'ishu kullu fardin sa'idan. Ma mawqi' sa'idan fil Arab. Oke, hal ya, mudah sekali. Was'al qaryah allati kunna fiha. Ma ma'na al-qaryah? Ini pelajaran balaghah. Ada ayat was'alil qaryah. Nah, qaryah di sini apa maksudnya? Jawabannya adalah penduduknya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke pelajaran ekonomi Islam. Oke, teman-teman, masih semangat ya? Oke, ini saya akan bercepat ya, saya tidak akan banyak komentar. Kita cepat saja. Lanjut, kita percepat. Oke. Lanjut. Oh, Sulaiman dibalap dan ada Aliwi 6 yang baru masuk ke 5 besar nih, Masya Allah. Raqibtul qitara. I'rab belum muttasil fi raqibtu. Mudah sekali ini ya. Jawabannya adalah fa'il. Juga tidak yang berubah. Nah, ini kita memilih huruf jar apa yang tepat untuk mengisi titik-titik di soal tersebut. Jawabannya adalah min ya. Min qibalil hukumah. Oke, dia tawan kita kembali lagi ke atas setelah menghilang sekian lama. Oke, poin 73 dari 87. Sekarang kita masuk ke pelajaran idari.
Oke, lanjut. Ak Sulaiman dan Ak Taufan ini saling ini ya, balap-balapan. Apakah antum berdua sampingan ngerjainnya? Oh, ini typo. Min aghradi syi'ri ya, kurang ro. Min aghradi syi'ri, kurang ro di sini. Nah, adalah al-i'tizal. Di antara tujuan seorang penyair itu membuat syair adalah syair yang berisi tentang al-i'tizal, permohonan maaf. Kalau risalah, khitabah, al-amsal itu termasuk ke dalam contoh-contoh dari an-nasr gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan antara al-rawd syari dengan anwa'in nasri. Jadi ketukar. Oke, seru-seru nih. Ah Sulaiman, Ah Taufan nih bagus antum ya. Saling bertukar posisi gitu. Nah, ini pembahasan tentang huruf akhir dalam sebuah kata. Sahih, maksur, manqus, mamdud. Oke, jawabannya adalah maksur. Oke, Akhlausan kembali ke atas, Masya Allah. Setelah sekian lama tidak terlihat. Akhlausan. Alal rijali an nokoh bin nisa'i khairan. Alal rijali an nokoh bin nisa'i khairan. Oke, jawaban adalah yang kuning ya. Dan mayoritas teman-teman benar. Oke, Raisa naik lagi. Masya Allah. Ini Sulaiman kenapa Sulaiman? Antum mau tikung di soal terakhir ya? Kayak ini ya. Suka ini, ngepur dulu. Nah, ini pelajaran fikih. Apakah itu termasuk ke dalam artian gosok atau sariqoh atau ya sariqoh ya, bukan biasa kan anak Sulaiman gitu kan, soal ngebalap lagi gitu. Oke, ini sekarang Masya Allah ya, naik ke ketiga setelah sempat hilang, habis itu naik turun, sekarang ketiga. Utiul mar'ah zaujah imtithalan di amrillah. Mama imtithalan fil a'rab. Ini pelajaran mudah sekali nih. Imtithalan. Oke ya, maf'ul li ajli atau maf'ulahu. Kuncinya adalah maf'ulahu itu adalah kunci untuk membedakan dengan yang lain adalah jawaban dari pertanyaan limada. Coba kita taruh. Limada tuti'ul mar'atu zaujaha? Tuti'ul mar'atu zaujaha imtithalan li amrillah. Ini satu teknik aja untuk memahami perbedaan antara satu maf'ul dengan maf'ul yang lainnya dalam pelajaran ini ya, nawasib. Nah, kita sekarang masuk ke pelajaran adab. Oke, itu ya jawabannya adalah itu adalah syair yang disampaikan untuk menghina gitu ya, untuk menghina kaum lain atau kelompok lain karena memang zaman dulu itu sering ada ini ya, seperti itu, saling menghina antar kaum. Oh, Safan, Masya Allah, naik ya.
Oke, 10 soal lagi. Semangat, semangat. Ma da'watu jami'ul anbiya. Apakah dakwah yang didakwakan oleh semua nabi? Jawabannya adalah at-tauhid ya. Semua nabi itu berdakwah kepada tauhid. Yang menjawabnya biru kelewatan. Itu al-kibub, itu K-pop itu ya. Masa jawabnya K-pop sih? Nggak mungkin lah. Oke. Oke. Sahih al-khata. Kalimatul ibal min ismil jinsil jam'i. Ada yang namanya ismul jins, ada yang namanya ismul jinsil jam'i. Salah ya. Ibil itu termasuk ke dalam ismul jins. Tok, nggak pakai jam'i. Kalau ismul jinsil jam'i itu contohnya yang tadi. Syajarun, syajaroh gitu ya. Oh, ada nama baru. Rio Besar Febri. Masya Allah, ini nama baru kelihatan ya. Di akhir. Min syuruti qabul ibadah. Ya, kata syarat diterimanya ibadah. Jawabannya adalah al-ittiba'. Oke ya. Tuh. Oh, diam-diam Akhrio itu naik ke atas. Hati-hati Aksafan ya. Ada Akhrio mengancam posisi antum. Nah, ini adalah petikan hadis. Nah, ini masuk dalam ilmu balaghah ini. Ini adalah sebuah petikan hadis yang dimana ini termasuk contoh apa sih di ilmu balaghah? Termasuk ke dalam contoh dari ijaz ya. Ijaz itu adalah menyampaikan makna yang panjang dengan kalimat yang singkat. Nah, ini maksudnya ad-dhaif amir itu artinya jika kita melakukan suatu perjalanan atau ketika kita berpergian, maka kita dianjurkan untuk memilih orang yang paling lemah di antara kita untuk menjadi pemimpin safar, untuk di jalan paling depan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia tidak tertinggal. Ini kan makna yang sangat ini ya, sangat panjang itu. Nah, makna yang sangat panjang ini hanya diringkas dengan 3 kata ini. Jadi ini termasuk dalam ijaz. Gitu ya. Ijaz itu adalah menyampaikan suatu makna yang banyak dengan kalimat yang sedikit. Oh kan, Akhrio diam-diam mematikan ini. Masya Allah. Yang tadi namanya nggak pernah muncul dari awal, tiba-tiba ketiga aja ya. Masya Allah. Sahih al-khata. Ini postingan Itaf juga nih. Jadi teman-teman yang suka ngeliat postingan Itaf, jangan sampai salah. Oke, itu ya. Doan itu artinya domba. Gonam itu artinya bisa kambing, bisa domba. Kalau ma'iz itu artinya kambing. Jadi yang betul adalah al-ghanamu yashmalu ala dhani wal ma'iz. Itu ya. Jadi jawabannya false. Kan doan itu domba. Kalau ma'iz itu kambing. Ghanam itu bisa domba, bisa kambing. Oke. Kita ada berapa soal lagi? 85. 3 lagi. Oke. Jami'ul Azhar yaqa'u fi, di mana nih? Di mana letaknya? Ini berkaitan dengan postingan Reels Itaf ini. Di Mesir kan? Oke. 2 soal lagi, 2 soal lagi, oke? Tapi sebelum itu saya ingin
melihat kondisi dulu. Oke, baik. 2 soal lagi. Hasal Islamu hukumata ala riayati syu'ubiha. Nah, ini syu'ubiha, apa yang harus berlihat di sini? Hasal Islamu al-hukumata ala riayati syu'ubiha. Masuk ke dalam mudhafun ilaihi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah posisi ini akan ada yang berganti? Sepertinya nomor 1 fix, nggak ada yang bisa dikalahkan. Nomor 2 fix, ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi nomor 3 ini masih ada kesempatan untuk Aksafan dan Ahmasul Taib untuk menggeser Akhrio ya. Jadi kita di sini akan melihat perebutan posisi ketiga. Karena posisi pertama belum mustahil bergeser, tapi 3 ini diperebutkan ya. Oke, kita lihat soal ketiga untuk menentukan siapa yang menjadi juara ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, dan ini adalah pelajaran Idari ya. Pelajaran Idari. Ayo, mana jawabannya? Ayo. Ini adalah pelajaran Idari. Ya. Jawaban yang benar adalah silakan Hurlon ya, teman-teman semua. Nah, ini kita nggak mau next nih, nggak mau next. Karena ini kita akan melihat apakah posisi ketiga akan ada yang berubah atau tidak. Nah, ini sangat misterius ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisi 1 fix, orangnya udah jelas gitu. Posisi 2 orangnya udah jelas. Nah, kita lihat posisi ketiga siapa nih ya? Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Itafes 2, podium. Posisi 3 adalah Khon Saudi. Masya Allah ya. Posisi 2 adalah Taufan Dinar. Dan posisi pertama adalah Sulaiman. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pada teman-teman semua. Dan Akhrio turun ke posisi keempat dan kelima. Ada saudaranya yang lain. Nah, ini kami ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Ini perlu Anda screenshot ini untuk menghafal nama-namanya ya. Berarti semua penilaian di sini adalah penilaian yang otomatis dinilai gitu ya. Oke. Di sini kita bisa melihat Sulaiman itu dari 74 soal, dari 87 soal benar menjawab 74. Taufan juga sama, dari 87 soal benar menjawab 74. Sementara Khon Saudi ini Khon Akhwat, saya nggak tahu. Ini dari 72 soal menjawab, dari 87 yang benar menjawab 72. Jadi memang untuk Sulaiman dan Taufan ini poinnya sangat sedikit ya perbedaannya, dan jumlah soal yang benar dijawab itu sama-sama 74 gitu. Nah, pertanyaannya, kok bisa poinnya berbeda? Ini jawabannya adalah berkaitan dengan kecepatan dalam menjawab. Semakin cepat menjawabnya, maka semakin besar poinnya. Makanya kita lihat ya, walaupun sama-sama benar, nilainya 74 yang benar, tapi karena kecepatannya Sulaiman dalam beberapa soal lebih cepat, jadinya Sulaiman berhasil mendapatkan peringkat yang pertama. Oke, barakallahu fikum. Selamat kepada teman-teman semua, dan insya Allah nanti hadiahnya akan kita berikan ya pada acara setelah penutupan dari Itafes. Oke. Dan teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan Itaf quiz ini. Ini adalah sedikit latihan bagi teman-teman semua untuk melihat bagaimana sih soal untuk masuk RIPIA gitu. Tentunya di soal-soal yang tadi itu ada beberapa soal yang memang kita setel dengan soal yang tidak terlalu serius ya, dengan kunci jawaban yang sebagian ngawur gitu. Nah, ini adalah bentuk kemudahan buat teman-teman semua gitu. Udah tahu itu kunci yang ngawur, jangan sampai teman-teman menjawab jawaban yang ngawur.
Dan juga ada beberapa soal yang dirasa asing, khususnya soal yang berkaitan tentang ekonomi Islam gitu kan. Oh, ini gimana nih maksudnya? Nah, ini insya Allah besok yang berbau seperti itu akan kita bahas di tryout IDARI. Minimal teman-teman bisa memiliki gambaran umum tentang IDARI di Libya. Dan juga sekarang kita akan memberikan pengumuman kepada teman-teman semua. Pengumuman yang pertama adalah untuk agenda kita besok, gitu ya. Kita pada pagi hari akan ada tryout IDARI dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 12, gitu ya. Waktu akan kita bagi dua, sebagian yang untuk mengerjakan soal dan sebagian untuk waktu penjelasan. Dan insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdurrahman Zahir. Beliau adalah alumni angkatan pertama IDARI Libya, yang dimana beliau juga sebagai pengajar dari program IDARI ITAF, dan juga beliau memiliki berbagai macam kesibukan lainnya, diantaranya menjadi imam masjid, mengisi kajian di berbagai macam lembaga, dan juga sebagai ini ya, salah satu penggerak dari gerakan atau organisasi Aswakuna. Teman-teman bisa lihat ya, Aswakuna itu seperti apa, itu anak Libya, dan juga beliau telah menuliskan berbagai macam kitab terjemahan ataupun kitab ringkasan tentang ilmu ekonomi Islam. Jadi insya Allah yang akan menjelaskan IDARI besok itu orangnya bukan orang kaleng-kaleng ya, itu adalah orang-orang yang setelah kita pilih yang terbaiknya gitu. Dan juga Ustaz Abdurrahman ini pernah menjuarai lomba ekonomi Islam tingkat nasional. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali beliau pernah menjuari lomba ekonomi Islam tingkat nasional. Itu untuk pagi harinya. Dan untuk malam harinya, kita akan ada namanya ITAF Talk, yang membahas tentang mahasiswa Libya nih, yang diterima di S1, tapi tidak lewat edat ataupun takmili. Mereka langsung lulus SMA, pakai ijazah SMA, langsung daftar S1 dan diterima. Diterima IDARI, lughah, maupun diterima di syariah. Nah, untuk mencapai lulus gitu kan, S1 Libya tanpa idat atau takmil itu adalah hal yang kita katakan tidak mudah. Karena mayoritas teman-teman yang duduk di S1 Libya itu adalah mereka-mereka yang dari idat. Nah, tapi ini kok mereka bisa gitu ya, tanpa idat bisa langsung naik ke kursi S1. Apakah rahasianya? Bagaimanakah caranya? Nanti akan kita bahas pada acara ITAF Talk besok malam. Dan untuk hari Ahadnya, Ahad pagi, mulai jam 8, kita akan ada acara yang namanya acara tryout kedua, yaitu tryout yang ada lugawi. Nah, di sini teman-teman semua akan mengerjakan 20 soal fahmul masmu' listening, 20 soal fahmul makru reading gitu ya. 20 soal tarokib nahwu, 10 soal adab, 10 soal balaghah, dan 20 soal syariah. Totalnya ada 100 soal. Nah, ini model soal seperti ini adalah model soal sebenarnya ini adalah model soal yang kita katakan termasuk baru di Libya. Karena zaman anak itu, ketika anak masuk Libya, itu tidak ada yang namanya adab balaghah dan syariah ketika masuk edan. Tapi setelah anak, yang namanya adab balaghah dan syariah itu diujikan untuk tulab yang ingin masuk edan. Bahkan soal ini itu kadang-kadang rasanya seperti soal ingin masuk Islam lughah S1 gitu ya. Karena ada adab dan balaghahnya. Ini anak idat dan anak lughah kadang-kadang pelajaran yang sama. Malah pernah ada pembicara kita yaitu Ustadz siapa namanya? Ustadz ketua ini ya, ketua himpunan Islam lughah. Ustadz siapa? Baharudin, bukan Baharudin. Astagfirullah, lupa namanya gitu ya. Beliau pernah berkata gitu. Beliau itu mengatakan bahwa sebenarnya soal yang diujikan di Anda TV itu terkadang soal-soal yang kita katakan cukup sulit gitu. Bahkan anak lughah sendiri pun dalam pelajaran adab dan balaghah kadang-kadang menemukan kesulitan untuk menjawab soal adat yang diujikan di Libya. Nah, makanya teman-teman semua, bagi yang ingin lanjut ke lughah juga bisa tuh mencoba bagaimana rasanya soal adat ini. Karena soal adat ini memang kita berikan soal yang kita naikkan sedikit tingkat kesusahannya agar teman-teman bisa merasakan soal dari tingkat kesulitan yang lebih bervariatif. Dan juga ada syariahnya. Nah, syariah itu kalau teman-teman masuk syariah itu ujiannya zaman dulu ya, itu ada tes tulisnya. Itu biasanya ada
fikih, ada usul fikih, qawaid fiqhiyah, berbentuk PG dan esai, tapi untuk besok, karena kita memakai sistem yang idat, jadi kita hanya menjadikan soal itu sebagai soal yang pilihan ganda. Dan pada malam harinya, hari Ahad malam, kita akan mengadakan talk show dengan Ustadz Zakwan, dan juga kita akan mengumumkan pemenang-pemenang dari setiap lomba yang kita adakan. Itu sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan juga teman-teman semua, terakhir, untuk besok ya, Ustadz Abdul Rahman menginformasikan sepertinya beliau belum bisa untuk menggunakan aplikasi Zoom, karena beliau sedang berada di daerah yang terpencil, jadinya beliau akan menggunakan aplikasi Google Meet dalam menjelaskan soal-soal besok. Dan karena Google Meet terbatas, jadi sebagian teman-teman besok nanti ada yang lihatnya via YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang datangnya duluan bisa langsung masuk Google Meet, tapi yang datangnya agak telat nanti bisa menonton penjelasan dari YouTube karena Ustadz Abdul Rahman melihat kondisi di kampung yang sangat sulit sinyal gitu. Jadinya minta maaf untuk menggunakan Google Meet karena Google Meet di sana itu terasa lebih ringan dari segi kuotanya. Kalau Zoom malah terkadang ngadet-ngadet gitu ya. Oke, itulah sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.